Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita berada di sebuah bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan yang sudah kita tunggu-tunggu selama 1 tahun. Dan puasa yang kita jalankan ini supaya lebih bermakna, saya ingin mengajak semuanya untuk membawa kepercayaan puasa ini dari banyak sejarah. Saya ingin menukilkan sedikit sejarah bagaimana puasa ini menghantarkan manusia pada masa depan yang lebih indah, pada masa depan yang cemerlang, pada masa depan yang begitu bahagia. Dahulu, ketika tanah Jawa ini masuk Islam, para wali yang menyebarkan ke seantero penjuru tanah Jawa, sehingga terjadilah akulturasi, animisme, menyembah kepada pohon, agama-agama yang sudah ada, Hindu, Buddha, itu supaya mereka tidak memusuhi agama Islam dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh para wali waktu itu, maka akulturasi budaya inilah yang digalakkan oleh para wali. Dengan cara mereka menerapkan nilai-nilai ajaran agama tauhid ke dalam aktivitas kehidupan mereka dan budaya-budaya mereka di setiap kegiatan di hari-hari yang mereka jalankan itu. Dan berkembang pesat Islam kala itu sehingga menjadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Bukan agama yang frontal, bukan agama yang begitu memaksa, bukan agama yang teroris atau garis keras, tapi agama yang bisa lembut menyesuaikan situasi kondisi yang ada di masyarakat waktu itu berkat adanya bimbingan para wali yang tentunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengislamkan orang yang ada di tanah Jawa waktu itu, yang menjadi tonggak bagi kemajuan peradaban di masyarakat tanah Jawa. Kemudian tumbuh berkembang menjadi sebuah pemerintahan Islam yang kala itu belum ada. Pemerintahan yang ada adalah Hindu Buddha, dan ini pemerintahan pertama yang ada di tanah Jawa dipimpin oleh para wali, dikembangkan oleh para wali yang bernama Kerajaan Kasultanan Demak. Raja pertamanya adalah Raden Patah yang keturunan orang Cina, lahir dari istri Brawijaya V yang diperistri dari orang Cina. Anak ini bernama Jibun. Kemudian setelah masuk Islam bernama Raden Patah dan dilantik menjadi raja Islam pertama waktu itu oleh para wali. Raden Patah memimpin kehidupan masyarakat di tanah Jawa hingga turun-temurun, dan dalam perjalanan itu seorang pemuda yang bukan dari keturunan raja tapi berpikiran ingin rasanya merasakan kehidupan sebagai seorang raja. Tetapi tentunya ini tidak mungkin, karena raja itu harus ada keturunan dari raja. Raja itu akan bertahta apabila ia punya garis keturunan. Tetapi karena dia bukanlah seorang raja, yang angan-angan inilah yang dia kelola hari-hari. Pemuda ini murid dari Sunan Kalijaga. Dia bernama Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan. Keresahan hati Ki Ageng Pemanahan ini dibaca oleh Sunan Kalijaga, sehingga berbagai macam dialog, wejangan, doktrin-doktrin yang terus diberikan oleh Sunan Kalijaga itu mengatakan kepadanya bahwa siapapun bisa menjadi apapun, walaupun bukan raja bisa akan menjadi raja, karena Allah itu adalah zat di mana ia tidak membeda-bedakan hambanya. Ia akan bisa menjadi apa saja manakala ia bisa mendekatkan diri kepada Allah pencipta semesta ini dengan sedekat-dekatnya. Wajangan ajaran yang begitu mengena dalam hati Ki Gede Pemanahan ini membekas sehingga ia menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dan terus mengelola keinginannya untuk menjadi raja ini dengan riyadhah, dengan melatih diri, dengan berpuasa, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah puasa selama 20 tahun lamanya atas bimbingan dari Sunan Kalijogo. Selama 20 tahun ini ia berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta. Bagaimana rasanya seandainya ia menjadi raja? Kalaupun ia tidak sempat hidup sebagai raja, dia ingin sebelum meninggal dunia melihat anaknya menjadi raja, anak keturunannya supaya menjadi raja-raja.
Dia tidak ingin anaknya menjadi pesuruh. Dia tidak ingin anak keturunannya menjadi orang rendahan. Dia ingin, karena sudah melihat begitu indahnya, begitu mulianya raja yang bertahta, yang diangkat oleh para wali di kerajaan Demak, sehingga terpatri dalam hatinya agar itu juga dilantik anaknya nanti menjadi raja. Tetapi dia ingin keajaban itu ada pada dirinya. Maka selama 20 tahun itu dia mengasah spiritualnya, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menemukan jalannya. Di mana anaknya Ki Gede Pemanahan bernama Danang Sutawijaya itu berhasil membunuh Arya Penangsang yang menjadi musuh daripada kerajaan Demak. Karena rajanya sudah berpindah, tidak lagi raja yang keturunan langsung. Karena keturunan langsung tidak ada yang laki-laki, maka menantu dari Raja Trenggono, yaitu Joko Tinggir atau Hadiwijaya bertahta karena memperistri anak Trenggono. Hadiwijaya inilah yang menjadi kecemburuan dari Arya Penangsang sebagai pewaris tahta yang sah. Maka perebutan kekuasaanlah terjadi sehingga terbunuh Arya Penangsang oleh tangan Danang Sutawijaya yang dijadikan anak angkat oleh Jaka Tinggir atau Hadiwijaya. Kemenangan Danang Sutawijaya ini menjadi bukti bagi terkabulnya doa Ki Ageng Pemanahan selama 20 tahun dia berpuasa. Sehingga setelah lengser Hadiwijaya, apakah kerajaan Demak diberikan kepada anaknya angkat ini? Tidak. Ternyata tanah hasil pemberian dari Hadiwijaya atau Joko Tinggir yang telah bernazar apabila memenangkan pertarungan itu akan diberikan sebuah tanah di wilayah Yogyakarta. Hasil dari pemberian raja itu tanah yang ada di Yogyakarta atau Alas Mentawok yang orang sebut-sebut itu dikelola, dikembangkan dan dijadikan sebagai kerajaan yang hari ini bernama Kerajaan Mataram. Jadi berkat ketekunan, berkat doa-doa dari ayahnya Danang Sutawijaya menjadi raja pertama di Mataram dan turun-temurun hingga hari ini Mataram atau Yogyakarta menjadi kerajaan yang lestari hingga pemimpinnya, rajanya terakhir adalah Hamengkubuwono ke-12. Itulah kisah terijabahnya doa Ki Ageng Pemanahan yang menginginkan menjadi raja. Semoga kisah ini bermanfaat untuk memotivasi kita untuk giat, untuk rajin berpuasa. Begitu kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.